Salam, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita akan siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian, penyembahan, firman, kesaksian, dan doa. Saudara kita semua bangkit berdiri, kita akan masuk hadirat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Dialah Allah yang menebus setiap kita, yang menolong setiap kita. Yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kaulah Allah yang telah menang atas maut, dan Kau memberikan setiap kami kemenangan lepas kemenangan, dan Kau yang membimbing kami di dalam perjalanan menuju dengan kemuliaan. Kami bersyukur, Kami Allah yang luar biasa. Haleluya.
dalam kudus hadiratmu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segala
Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka telinga kita, membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau yang menggenapi firman-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami, tegur kami, bimbing kami, ajar kami, hibur kami, kuatkan kami. Dan biarlah dari firman-Mu kami akan mendapatkan terang. Dan kami bahkan Tuhan utus untuk menjadi terang. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan berbicaralah kepada kami, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita masuk dalam tema 2021 perjalanan menuju kemuliaan. Dan subtemanya masih dalam taat pada pimpinan Tuhan. Dan untuk 19 September ini, topik kita adalah kemuliaan Tuhan di ritma. Ayat emasnya ada di Bilangan 33 ayat 18. Mereka berangkat dari Haserot, lalu berkemah di Ritma. Di Haserot kita mendapatkan pelajaran bahaya iri hati. Dari iri hati selalu dimulai tidak suka melihat orang lain lebih sukses, atau selalu menganggap bahwa dirinya juga bisa seperti orang lain. Ada apa dengan Ritma? Ritma adalah tempat perkemahan ke-14 setelah mereka berkemah di Sukot, Etam, tentangan Migdol, Mara, Elim, tepi laut Tebrau, padang gurun Sin, Dovka, Alus, Rafidim, padang gurun Sinai, Kibrot, Ta'awa, Haserot, dan pada setiap perhentian selalu ada kemuliaan Tuhan. Ritma sendiri berarti pohon rotem, pohon arar. Itu saya lihat di Ayub 34. Dan berasal dari kata ratam yang berarti mengikat, menambatkan, atau menempel. Lokasi Ritma ini adalah wilayah yang berdekatan dengan Kades. Umat Israel yang meninggalkan Haserot berkemah di Ritma, tetapi perkemahan itu sangat luas. Kira-kira 8 km itu perkemahannya. Bisa dilihat di Bilangan 33 49. Yang mungkin terbentang hingga Kades. Wilayah ini terletak di bagian selatan Kanaan, tanah janji, maka sebagai Kades Barnea atau En-Mispat. Kalau sudah lihat di Kejadian 14 ayat 7 ini, sedikit menyinggung kisah Abraham di masa lalu. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades yang mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Haseson Tamar. Ada 3 mata air di Kades Barnea yang dipanggil sebagai Ain Kades, Ain Kuseima, dan Ain Gudeirat. Lalu peristiwa apa yang terjadi di Ritma ini? Peristiwa yang terjadi di tempat ini adalah dari tempat ini 12 orang pengintai dikirim ke Kanaan. Allah menghitung 1 hari mereka mengintai sebagai 1 tahun dan menjatuhkan hukuman 40 tahun pengembaraan di padang gurun kepada umat Israel akibat dosa ketidakpercayaan. Bilangan 14 ayat 34. Hati-hati, 1 hari dihitung hukumannya setahun. Lalu pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini Bapak Ibu, kita akan melihat peristiwa riwayat ke-12 pengintai ini di Ulangan pasal 1. Ketika umat Israel tiba di Ritma atau di Kades Barnea, ini wilayah perbatasan Kanaan, Ulangan 1 ayat 19, Allah memerintahkan mereka untuk segera, ini darurat, Allah memerintahkan Israel untuk segera menaklukkan Kanaan. Ayat yang ke-20. Ketika itu aku, Musa berkata, ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai di pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ulangan 1 ayat 21 menuliskan, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Ingat, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan. Ini tegas Tuhan katakan, bahwa Allah telah menyerahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan.
Gimana sih seperti kita jauh-jauh datang berjalan kaki, kemudian ketemu kursi, kemudian tuan rumah bilang, kamu sudah sampai rumah, aku serahkan kursi ini kepadamu, maju duduk. Nah, itu kan majulah, duduklah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah pahit hati. Ulangan 1 ayat 8 juga menyatakan, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masuklah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Namun umat Israel yang membangkang tidak sepenuhnya percaya kepada firman Tuhan itu dan meminta untuk terlebih dahulu mengintai tanah tersebut. Gambaran tadi, tinggal duduk saja. Wah, jangan-jangan kursi ini ada pakunya ya. Jangan-jangan kursi ini ada segala sesuatu yang membuat nanti saya jatuh. Bapak Ibu Saudara, padang gurun bisa dilalui dengan aman atas perlindungan tiang awan dan tiang api serta roti mana yang Tuhan berikan kepada bangsa yang baru merdeka. Tetapi pemberontakan kepada pemimpin yang benar akan selalu mendatangkan bencana dan kerugian besar. Ulangan 1 ayat 22 menulis, lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Tuhan kan udah memberikan tiang awan dan tiang api sebagai GPS. Kenapa juga mereka masih tidak percaya? Supaya mereka tahu jalan yang akan dilalui. Permintaan orang-orang pemberontak ini kelihatannya diplomasi, Bapak Ibu, tetapi sebuah pemaksaan kehendak atas ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ungkapan marilah kita menyuruh adalah salah dalam bahasa Ibraninya. Salah. Dalam bentuk pendekatan atau nasihat, orang pertama yang memiliki arti bahwa umat Israel telah membuat keputusan di hati mereka untuk mengirimkan pengintai-pengintai, lalu mereka datang ke hadapan Musa untuk meminta persetujuan Musa, dan sedikitnya memaksa, nesu-nesu. Allah tidak memerintahkan pengintaian tersebut. Akan tetapi, Allah telah mengetahui bahwa hati mereka telah dikeraskan dengan ketidakpercayaan, berdiam diri dan menyetujui melalui Musa. Bilangan 13 ayat 2. Ulangan 1 ayat 23 mengatakan, hal itu kupandang baik oleh Musa, tetapi atas persetujuan Tuhan. Jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Dan ketika mendengar kabar busuk yang disampaikan oleh 10 orang dari 12 orang pengintai yang pulang setelah menyelesaikan 40 hari pengintaian. Ulangan 1 ayat 26 mengatakan, umat Israel membantah perintah Allah dan tidak mau berjalan ke sana. Segenap umat itu menangis dalam keputusasaan sepanjang malam, sambil bersungut-sungut kepada Musa sang pemimpin. Lalu pulang mereka menyerukan untuk mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Bisa dilihat di bilangan 13 ayat 31 sampai 33, 14 ayat 1 sampai 4, ulangan 1 ayat 27 sampai 28. Mari kita perhatikan, ada 4 dosa yang dilakukan bersamaan oleh umat Tuhan pada saat itu. Ulangan 1:26. Umat Israel membantah perintah Allah dan tidak mau berjalan ke tanah perjanjian. Yang kedua, mereka bersungut-sungut. Ini menjadi dosa yang membinasakan bagi para pelakunya. Yang ketiga, mereka minta ganti pemimpin. Yang keempat, ia ingin kembali ke Mesir menjadi budak. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dikasih oleh Tuhan, demikianlah ketidakpercayaan itu telah mengikat
dan menawan umat Israel di padang gurun ketika mereka harus masuk ke Kanaan. Seandainya umat Israel langsung masuk ke Kanaan, Allah akan maju di depan mereka untuk membinasakan musuh mereka. Ulangan 1 ayat 30. Celakanya, mereka tidak pernah percaya kepada Allah sampai akhirnya. Saya lihat bilangan 14 ayat 11, ulangan 1 ayat 32. Dan karena ketidakpercayaan, mereka tidak dapat menginjakkan kaki di tanah yang baik yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka oleh Tuhan, serta mereka harus masuk kembali ke padang gurun. Ulangan 1 ayat 34-40 berkisah tentang itu. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Bapak, Ibu, Saudara, begitu pentingnya peringatan ini. Perjanjian baru dalam kitab Ibrani mengulanginya sebagai sebuah peringatan agar kita umat Tuhan, umat tebusan oleh darah Yesus Kristus, tidak membantah kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak minta ganti Tuhan, dan tidak ingin kembali menjadi budak dosa. Ibrani 3:19 mengatakan, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Andai kata mereka percaya, maka mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan hari ini, hanya karena percaya kepada Yesus Kristus, maka orang itu akan beroleh hidup yang kekal. Hanya percaya kepada Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya akan beroleh memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan hanya percaya kepada Yesus Kristus, maka orang itu akan diselamatkan dan dibenarkan. Taatlah pada pimpinan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan di dalam renungan singkat ini, taatlah pada pimpinan Tuhan agar langkah saudara dipercepat dan saudara tidak mengalami kerugian. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dan mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita buktikan ketaatan kita dengan persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus melalui peringatan dalam perjamuan kudusnya. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, Bapak Saudara bisa mengambil piranti perjamuan kudus untuk kita membuktikan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Kita bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Kita tetap percaya kepada Yesus dan tidak minta ganti Tuhan. Dan kita terus setia kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan mengajar kami, mengingat kami dengan keras. Biarlah kami percaya kepada Tuhan. Dan kami setia, taat, totalitas. Hari ini kami akan belajar taat total dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan bagimu ini adalah tubuhku sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima persekutuan dengan tubuh Kristus sebagai bukti ketaatan kita untuk kita menerima bagian hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari Bapak Saudara, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Tuhan Yesus Kristus yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Mari kita terima persekutuan oleh
penebusan darah Yesus Kristus bagi pengampunan dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Roh Kudus, terima kasih buat penghiburan dan penguatan-Mu serta pengurapan-Mu. Yalah kami dilayakkan tinggal dalam Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Maka hari ini setiap kutuk dirubah menjadi berkat. Kami datang kepada Bapa dalam nama Yesus dengan wajah penebusan oleh pengorbanan darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah hari ini ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kami dibuat menjadi sempurna oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu mendapatkan kelegaan. Mereka memiliki jalan buntu, Yesuslah jalan itu sendiri. Bahkan yang memberikan kebenaran dan kehidupan. Berkat Tuhan mengalir atas seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, firman yang kami dengar hari ini, mampukan untuk kami melakukan dengan setia. Sehingga kerinduan Tuhan untuk memberkati setiap kami jemaat Tuhan nyata, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi orang yang melihat, orang-orang diberkati dan diperkenan Tuhan, tapi kami mengalaminya. Terima kasih buat perkenanan Tuhan, kami boleh masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami dipanggil menjadi anggota keluarga Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang memberkati bersama dengan keluarga dan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingin memberi persembahan, perpuluhan, bisa melakukan via transfer, bisa transfer dalam rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Dan juga kami kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama dengan kami di dalam doa malam setiap hari jam 8 malam. Lalu hari Kamis, jangan lupa minggu 1 sampai dengan minggu yang ketiga ada kompi tiap hari Kamis malam bersama dengan doa malam. Lalu yang hari Kamis pada minggu yang keempat, khusus minggu keempat pada hari Kamis jam 8 malam, kita akan sama-sama bergabung bersama dengan ibadah Simple Discipleship. Haleluya. Dan hari Sabtu pagi, jangan lupa kita bangun menara doa kita, kita beribadah, kita menaikkan doa kita. Hari Sabtu jam 6 pagi dalam Zoom yang akan saudara terima di WA gereja. Puji nama Tuhan. Demikianlah penemuan dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menghendaki agar saudara sempurna dan menikmati setiap sisi dari berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan Bapak Ibu Saudara seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh Bapak Ibu Saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Terima kasih Bapa di surga, apa yang kami dengar hari ini, kami mau belajar taat total kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara, memberkati pekerjaan dan bisnis Bapak Ibu Saudara, memberkati kesehatan Bapak Ibu Saudara, memberkati studi anak-anak Bapak Ibu Saudara, memberkati kesehatan, memberkati kerohanian, bahkan memberkati persaudaraan dan persekutuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih. Akhirnya layakkan kami untuk menerima berkat besar yang Tuhan sediakan kepada kami. Karena itu kami buka hati kami, kami angkat tangan kami. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita menerima berkat besar dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera.
Terimalah berkat besar ini dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dulu di hadapan Tuhan. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Salam sehat. Shalom.